Halo semua, nama saya Monica Pamalita dari jurusan S1 Manajemen Universitas Esa Unggul. Kali ini saya akan menjelaskan tentang ragam bahasa. Ragam bahasa ialah variasi bahasa menurut pemakainya yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan. Faktor penyebab timbulnya ragam bahasa itu ada 3. Yang pertama, budaya, sejarah, dan perbedaan demografi. Bahasa di Indonesia itu sangat beraneka ragam karena Indonesia memiliki banyak budaya dan setiap budaya memiliki karakternya masing-masing. Oleh sebab itu, bahasa di Indonesia sangat beraneka ragam. Ragam bahasa Indonesia dari segi pemakai bahasa dibedakan menjadi 3, yaitu ragam daerah atau dialek, ragam pendidikan, dan ragam sikap memakai bahasa. Ragam daerah atau dialek itu ragam bahasa yang biasa digunakan pada daerah tersebut. Misalnya, daerah Jawa itu biasanya ngomongnya kental. Dia tuh kalau ngomong biasanya boten, kayak piro, kayak gitu-gitu yang medok-medok. Terus sedangkan kalau orang Sumatera gitu kayak logatnya kan beda. Biasanya yang bedain ragam dialek itu logatnya, cara dia ngomong itu beda tiap daerah. Terus sedangkan ragam pendidikan itu bisa dilihat contohnya seperti orang tuh kadang ngomong film tuh film, nonton film Java, sedangkan hurufnya itu pakai F tapi mereka nyebutnya P, film. Terus nyebut fakultas aja fakultas, kamu fakultas mana, harusnya kan fakultas apa. Itu yang bedain ragam pendidikan. Terus ragam sikap memakai bahasa. Ragam sikap memakai bahasa itu biasanya tuh berasal dari sifatnya sendiri. Misalnya kalau anak muda biasanya kan ngomongnya kayak masih yang lo gue gitu kan, kayak itu. Sedangkan kalau orang yang lebih tua biasanya lebih beda tutur katanya. Itu biasanya berasal dari sifatnya masing-masing. Orang tuh punya cara bicara masing-masing, nah itu biasanya dipengaruhi oleh sikap mereka. Selanjutnya dari segi pemakaian bahasa dibedakan menjadi 4. Yang pertama, ragam berdasarkan pokok persoalan. Ragam berdasarkan pokok persoalan itu biasanya ragam bahasa yang digunakan dalam kegiatan atau suatu bidang tertentu, seperti kegiatan ilmiah, sastra, hukum, acara religi, olahraga. Itu kan beda-beda. Nah itu setiap persoalan itu, setiap topik yang dibahas pasti akan menggunakan ragam bahasa sesuai dengan karakter di kegiatan tersebut, sesuai dengan bahasa yang di bidang tersebut. Bahasa medis tentu berbeda dengan bahasa kita ngomong sehari-hari. Ragam menurut sarananya. Ragam bahasa menurut sarananya itu dibedakan menjadi 2, yaitu ragam lisan dan ragam tulis. Ragam lisan itu biasanya menggunakan bahasa yang lebih santai, tapi tergantung situasi ya. Misalnya kalau lisan tuh saat kita berbicara ke teman itu biasanya pakai bahasa yang santai, misal lo mau beli apa. Sedangkan kalau ke orang yang lebih tua kita nggak mungkin bilangnya lo gue, kita pasti bilangnya dengan sebutan aku dan kamu. Biasanya saat berbicara lisan kepada orang yang lebih tua itu menggunakan bahasa yang lebih baku dan lebih sopan. Sedangkan kok usia sepantaran kita, ke teman-teman kita itu menggunakan bahasa yang non formal atau bahasa yang biasa aja, bahasa sehari-hari lah. Contoh kalimat ragam lisan dalam bentuk kata nih ya, misalnya Nia sedang baca buku. Sedangkan kalau di ragam tulisnya pasti jadi Nia sedang membaca buku, pakai imbuhan membaca, Berikut contoh pelafalannya. Kalau di kalimat tidak baku, contohnya yaitu ada minus, plus, apotek, azas, merger. Sedangkan di kalimat baku itu ada minus, plus, apotek, azas, merger. Terlihat kan perbedaannya? Biasanya kalimat tidak baku itu kita gunain pada ragam lisan karena kita biasa nyebut apotek. Contoh kalimatnya, kita pergi ke apotek. Terus harusnya benar itu kita pergi ke apotek karena menggunakan bahasa yang baku. Yang benar itu sebenarnya apotek, pakai e. Perbedaan ragam lisan dan tulis. Di ragam lisan kita perlu kehadiran lawan, sedangkan di ragam tulis kita tidak perlu kehadiran lawan. Karena saat kita berbicara, kita pasti butuh orang lain dong, nggak mungkin bicara sendiri. Kalau bicara sendiri namanya orang gila. Terus di ragam lisan unsur gramatikalnya tidak lengkap, sedangkan di ragam tulis unsur gramatikalnya lengkap. Di ragam lisan terikat ruang dan waktu karena kita tuh dibatasin sama lawan bicara. Kita tuh bisa berbicara kalau ada orang lain di sekitar kita, dan itu tuh nggak mungkin
dan itu tuh ada waktunya. Jadi orang itu nggak mungkin selamanya bareng sama kita, itu kan cuma diri kita doang yang bareng kita selamanya. Sedangkan kalau di ragam tulis itu tidak terikat ruang dan waktu, karena di ragam tulis itu kita bisa nulis sendiri aja tanpa perlu lawan bicara atau lawan atau teman. Terus di ragam lisan itu dipengaruhi oleh intonasi, jeda, ritme suara, mimik. Kalau di ragam lisan itu pasti beda kan, intonasi dan mimik orang marah, mukanya pasti beda. Kalau intonasi orang marah kan pasti kayak tinggi, terus mimiknya udah nggak mungkin kan orang lagi marah terus dia senyum gini, itu namanya agak aneh sih. Sedangkan kalau di ragam tulis dipengaruhi oleh tanda baca. 3 yaitu raga yang mengalami gangguan percampuran. Sebenarnya ragam bahasa mengalami gangguan percampuran ini udah banyak banget kita dengar. Contohnya itu kayak yang viral dulu itu anak Jaksel yang nyebutnya campur-campur bahasa Inggris, kayak which is gue tuh suka banget sama ini tuh totally worth it. Basically ini tuh gampang banget kayak campur-campur gitu. Kalau enggak, ada orang yang gunain bahasa setengah Jawa sama setengah Indo. Misalnya, kowe udah ngerjain PR belum? Karena kowe itu kan bahasa Jawa tapi dicampur sama bahasa Indo, jadi itu kayak contoh gangguan percampuran. Yang keempat yaitu ada ragam berdasarkan situasi pemakaian. Contoh ragam berdasarkan situasi pemakaian yaitu saat di situasi resmi dan situasi tidak resmi tentu penggunaan bahasanya sangat berbeda. Kalau di situasi resmi kita biasanya menggunakan bahasa yang formal dan baku, sedangkan di situasi yang tidak resmi itu kita bisa menggunakan bahasa yang tidak formal tapi tetap sopan, bisa lebih kayak fleksibel gitu loh bahasanya. Ragam bahasa menurut pendidikan. Ragam bahasa mempunyai 4 ciri. Ciri yang pertama yaitu ada mantap. Mantap di sini itu artinya kaidah bahasanya itu udah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Contohnya, kata rasa ditambahin pe jadinya perasa. Kata rajin tambahin pe jadinya perajin, bukan pengrajin. Seperti itu. Yang kedua ada dinamis. Dinamis di sini tuh maksudnya kalimat atau katanya itu tidak kaku, tidak statis. Bahasa baku tidak menghendaki adanya bentuk mati. Misalnya, kata langganan itu mempunyai makna ganda. Langganan itu bisa jadi orang yang berlangganan dan toko tempat berlangganan, bisa si pembeli atau penjual. Bisa jadi tokonya jadi langganan saya atau si pembelinya jadi langganan si pemilik toko, seperti itu. Bisa bermakna. Yang ketiga ada cendekia. Ragam baku bersifat cendekia karena ragam baku tersebut dipakai di tempat-tempat yang resmi. Pewujud ragam bahasa cendekia ini biasanya orang-orang yang terpelajar. Yang keempat yaitu ada seragam. Ragam baku yang bersifat seragam itu maksudnya itu kayak mencari titik-titik seragaman. Misalnya kalau pelayan kapal terbang itu ada pramugari dan pramugara, itu dicari titik seragamannya. Pramugari untuk perempuan dan pramugara tetap untuk laki-laki, tapi maksudnya itu tetap sama, yaitu pelayan kapal terbang. Kelebihan ragam bahasa tulis yaitu informasi yang disajikan bisa dikemas sebagai media yang menarik, sebagai sarana memperkaya kosakata. Namun ragam tulis mempunyai kelemahan yaitu tidak mampu menyampaikan berita secara lugas, jernih, dan jujur. Standarisasi bahasa. Standarisasi bahasa adalah proses di mana bentuk-bentuk bahasa konvensional ditetapkan dan dipertahankan. Standarisasi bahasa dilakukan terhadap ucapan atau lafal, istilah, perbenaran kata, dan tata bahasa. Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah bahasa Indonesia yang pemakaiannya sesuai dengan kaidah tata bahasa yang baku. Tujuan atau informasi yang disampaikan dapat diterima dan dapat dipahami oleh mitra dengan tutur kata yang baik. Berbahasa yang benar mengacu pada penggunaan bahasa pada situasi formal yang menutup penggunaan bahasa Indonesia yang baku. Sekian penjelasan dari saya tentang penggunaan ragam bahasa yang baik dan benar. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.